Shalom anak-anak, berjumpa lagi dalam renungan inspiratif. Hari ini Bu Dewi akan menyampaikan renungan dengan tema kisah segelas susu. Suatu hari ada seorang anak lelaki miskin yang hidup dari berdagang asongan. Dia berjualan dari pintu ke pintu. Tapi ketika sore hari dia hendak makan dan perutnya terasa lapar, dia mencari uang di sakunya dan uangnya hanya sedikit, tidak cukup untuk membeli makan. Anak lelaki itu memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah dan meminta makanan. Akan tetapi, dia menjadi sangat terkejut dan kehilangan keberanian saat seorang wanita muda membuka pintu rumah itu. Anak itu tidak jadi minta makanan. Dia hanya berani minta segelas air. Tapi wanita muda tersebut memperhatikan dan berpikir bahwa anak lelaki ini pasti lapar. Karena itu dia segera berlari ke dapur dan membuatkan segelas susu hangat. Segelas besar loh. Dan dia segera memberikan kepada lelaki tersebut. Lalu anak lelaki ini meminumnya pelan-pelan. Dan dia bertanya, "Berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini?" Wanita itu menjawab, kamu tidak perlu membayar apapun. Karena ibu kami mengajarkan bahwa kami tidak bisa atau tidak boleh menerima bayaran untuk sebuah kebaikan. Kemudian anak lelaki itu menghabiskan susunya. Glek, 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 glek. Di dalam hatinya dia sangat berterima kasih. Karena sekarang perutnya sudah kenyang. Sekian tahun berlalu, wanita tersebut mengalami sakit yang sangat serius. Para dokter di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya mereka mengirimkan wanita itu supaya bisa mendapatkan penanganan pengobatan di kota atau di rumah sakit besar. Karena di sana ada dokter spesialis yang mampu menangani penyakitnya yang langka itu. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Saat Dr. Kelly mendengar kota asal wanita tersebut, terbersit seberkas pancaran aneh pada matanya. Dia segera bangkit dan bergegas turun melalui hal rumah sakit menuju kamar wanita tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Dia langsung mengenali wanita itu dengan sekali pandang saja. Kemudian dia kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan pengobatan terbaik menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu, dia selalu memberikan perhatian khusus dan pengobatan yang begitu baik agar wanita ini bisa sembuh. Dan benar saja, dengan perjuangan panjang akhirnya wanita ini sembuh. Kemudian Dr. Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dr. Kelly melihatnya dan menulis sesuatu pada pojok atas lembar tagihan. Lalu memintanya untuk mengirim ke kamar wanita tersebut. Wanita itu sangat gelisah waktu akan membuka tagihan. Karena dia berpikir pasti tagihan pembayaran untuk pengobatannya sangat besar. Dan dia merasa dia tidak akan mampu membayar tagihan itu sekalipun harus dicicil seumur hidup. Akhirnya
Dengan tangan yang bergetar dia memberanikan diri untuk membuka tagihan itu. Dan pada pojok atas lembar tagihan tersebut ada tertulis, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Air mata kebahagiaan membanjiri wanita itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Anak-anak, terkadang kebaikan di masa lalu itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menolong kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Anak-anak tahu siapa dokter itu? Ya, dia anak penjual asongan tadi yang pernah dibantu oleh wanita ini ketika dia lapar dengan memberikan segelas susu. Karena itu, mari kita belajar dari kisah ini. Kita harus berbuat baik kepada semua orang kapanpun itu. Karena kita tidak tahu suatu saat kebaikan yang kita lakukan akan menuai kebaikan untuk diri kita juga. Ingat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10? Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selamat melakukan perbuatan baik dan teruslah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk anak-anak Bu Dewi akan memberikan tugas khusus untuk anak batita dan balita. Kalian buat video ya dengan minum segelas susu. Ingat, habiskan dulu segelas susu, lalu ucapkan, minum susu supaya sehat dan kuat. Oke? Dan untuk anak kelas kecil, menghafal Galatia 6 ayat 10a dan b. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sampai di situ ya. Dan untuk anak kelas tengah dan kelas besar, kalian menghafal Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selamat menghafal ayatnya, selamat mengerjakan tugasnya. Bu Dewi tunggu ya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.